சார் லட்சுமி சார் வந்து உன்னை அடிச்சு போட்டு அந்த குப்பை தொட்டி எடுத்து போயிட்டானு. Halo guys, aca-aca mere-mere ketumbar jahe, kepriwe kabare? Gimana guys? Lagi gabut? Kalau tak kasih film yang maknyus. Jamin, bar nonton film G pasti gabutnya bakal hilang. Film yang satu ini berasal dari India. Judulnya Maharaja. Sebuah film dengan plot twist yang bikin melongo, gak bisa ditebak. Bercerita tentang seorang tukang pangkas yang tiba-tiba melaporkan sebuah perampokan yang terjadi kepada dirinya. Namun yang dirampok bukanlah sebuah permata, perak, emas, atau barang berharga lainnya, melainkan hanya sebuah tong sampah. Namun jangan sepelekan masalah sepele ini, karena kalian pasti akan terkejuet dengan ending dari cerita si tukang pangkas yang mencari tong sampahnya. Dan biar nggak tambah penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Dan ini dia, Maharaja. Kisah dimulai di sebuah tempat pangkas dengan seorang tukang pangkas yang bernama Maharaja. Dia bukanlah pemilik dari tempat tersebut, namun hanya seorang karyawan biasa. Saking biasanya, si Maharaja ini sering sekali kena omel oleh bosnya karena ekspresinya yang selalu datar, gak pernah senyum sama sekali, bahkan kepada pelanggan sekalipun. Jadi bosnya ya takut kalau tempat pangkasnya bisa aja bangkrut sebab Maharaja yang gak pernah senyum. நீதான் வேலை செய்யற உன பிரஷ் மாதிரி மூஞ்சி வச்சிருந்தா எந்த நாயடா கிடைக்கும். Setelah selesai bekerja, Maharaja pergi ke sebuah toko boneka untuk membeli hadiah untuk istri dan juga putri tercintanya. Dari berbagai macam boneka ia pilih satu persatu sambil menunjukkannya kepada sang istri. Namun ternyata sekedar memilih boneka saja rupa-rupanya agak sulit bagi Maharaja. Hingga saat masih memilih-milih boneka tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba 15 tahun kemudian ternyata putri dari Maharaja sudah tumbuh dewasa. Ia selamat dari insiden kecelakaan yang tidak diduga-duga itu. Namun naas, ibunya alias istri Maharaja tidak selamat. Dan ternyata alasan kenapa putri Maharaja yang bernama Jyoti ini bisa selamat, saat insiden kecelakaan, sebuah tong sampah yang terbuat dari besi jatuh tepat ke arahnya yang akhirnya nyawa Jyoti pun terselamatkan. Oleh karena itu tong sampah tersebut sudah mereka anggap sebagai keluarga, bahkan diberi nama Laksmi. Setiap hari Jumat Maharaja dan juga putrinya selalu memandikan si Laksmi, si tong sampah. Oh sorry Dan setelah 15 tahun berlalu, Maharaja masih tetap berprofesi sebagai seorang tukang pangkas. Namun kali ini dia sudah mempunyai toko sendiri dan bukan lagi seorang karyawan. 1 bulan sekali Maharaja mengambil libur agar bisa berkelana bersama putri tercintanya. Karena memang ia sangat sibuk sebab pelanggannya sudah sangat banyak, dari orang biasa sampai dokter dan orang-orang penting lainnya. Hingga suatu hari, உன் பொண்ணோட டிசி ஸ்போர்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஒழுங்கு மரியாதை உன் பொண்ணை கூப்பிட்டு கிளம்பு. ya, tiba-tiba hari itu Jyoti terkena masalah dan dituduh telah mencampur alkohol ke dalam susu di sebuah acara besar di sekolahnya. Sang pemilik sekolah pun tentu murka dengan kejadian itu. Dia mengeluarkan Jyoti dari sekolah dan bahkan hendak melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun sebagai seorang ayah, Maharaja membela putrinya karena ia merasa tidak mungkin putrinya itu melakukan tindakan tercela. Namun tetap saja si pemilik sekolah tidak mau tahu hingga tiba-tiba seorang guru datang ke ruangan tersebut dengan membawa anak yang telah melakukan perbuatan itu, yang akhirnya terbukti kalau Jyoti memang bukanlah pelakunya. ஆனா என் பொண்ணு பண்ணிருக்க மாட்டா சார். பண்ணிருக்க மாட்டா உன் பொண்ணு.
Namun setelah tuduhan Jyoti terbantahkan, saat semua orang akhirnya keluar ruangan, Maharaja tidak mau pergi dan tetap berada di sana. Rupa-rupanya dia tidak terima dengan tuduhan si pemilik sekolah, apalagi telah memaki-maki putrinya itu. Maharaja pun memintanya untuk segera meminta maaf atas semua perlakuannya. Namun lagi-lagi, si pemilik sekolah sungguh egois, tidak mau minta maaf walaupun sudah tahu kalau Jyoti bukanlah pelakunya. Dan di saat inilah kita diperlihatkan kalau ternyata sang Maharaja yang selama ini terlihat pendiam dan tidak pernah tersenyum, rupa-rupanya memiliki kekuatan yang bahkan melebihi manusia normal pada umumnya. Parma, na pesna tapudama. Itan, enggak pak. Beberapa hari kemudian, Jyoti terpaksa meninggalkan ayahnya seorang diri untuk beberapa hari. Karena ia akan ada kegiatan berkemah dari sekolah, Maharaja nampak khawatir akan ditinggal sebentar oleh putrinya. Sebelum pergi, Jyoti berpesan untuk selalu merawat Laksmi, si tong sampah yang telah menyelamatkan hidupnya. Setelah putrinya pergi, Maharaja masih bekerja seperti biasa di toko pangkasnya dan pulang ke rumah saat tepat jam 9:30 malam. Namun ketika sudah berada di rumah, tiba-tiba ada seekor ular kobra yang masuk diam-diam. Namun ketika sang ular kobra hendak menghampirinya, ternyata Maharaja sendiri entah bagaimana ceritanya. Ia terlihat sudah tergeletak di lantai dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di sebuah bengkel, ada seorang pria berbadan gempal yang sedang ngamuk-ngamuk kepada sang pemilik bengkel. Dia ngamuk-ngamuk karena setelah mobilnya diperbaiki di sana, ada barang di dalam mobilnya yang hilang dicuri oleh karyawannya. Bukan perak, emas atau permata, melainkan hanya sebuah kacamata hitam. Perkara kacamata itu ia membogem si pemilik bengkel dan juga karyawan yang dituduh sebagai pencurinya. Namun siapa sangka karena tidak terima diancam dan dibogem oleh si gempal, si karyawan itu pun membalas dendam dan hampir saja membunuhnya. Dan keesokan harinya, Maharaja pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang telah menimpanya malam itu hingga ia tergeletak di lantai. Maharaja mencoba menceritakan dengan detail runtut kejadian yang ia alami. Pada saat itu tepat jam 10 malam, saat Maharaja baru saja pulang dari tempat pangkasnya. Ketika memasuki rumah, ternyata ia dikagetkan dengan adanya 3 perampok yang telah masuk ke dalam rumahnya. Ia langsung dibekap dan dipukuli hingga tak berdaya. Tentu saja sang Ladusing pun bertanya-tanya, lantas apa yang mereka curi setelah memukulimu? Dan ternyata Maharaja menjawab yang mereka curi adalah Laksmi, yakni sebuah tong sampah. Lakshmi sir. Sir, Lakshmi sir. Kenapa? Yaps, tentu saja si Ladusing pun bingung dan merasa on. Hanya perkara tong sampah Maharaja sampai melaporkannya kepada mereka. Apalagi di dalam tong sampah itu tidak ada perhiasan apa-apa. Bahannya pun terbuat dari besi biasa yang tentu harganya sangat murah. Karena merasa dipermainkan oleh Maharaja, si Ladusing pun akhirnya marah kepadanya dan terjadilah keributan yang disebabkan oleh sebuah tong sampah yang hilang. Beberapa jam kemudian seorang inspektur atau kepala kepolisian pun datang mencoba mendengar keluhan yang hendak dilaporkan oleh Maharaja. Ladusing yang bernama Farad Darajan ini mencoba mencerna setiap detail kejadian yang Maharaja laporkan. Namun saat mendengar kalau ia kesana hanya untuk melaporkan tong sampahnya yang hilang, ya tentu saja ia marah dan mengusirnya karena merasa digoblok-gobloki dengan cerita si Maharaja. Lakshmi yang bitte Sami sir. Hey, போடாண்டல. Namun siapa sangka saat mengira Maharaja sudah menyerah, ternyata ia kembali ke kantor polisi dan lagi-lagi kekeh meminta mereka untuk menemukan Laksmi si tong sampah. Tapi kali ini mereka tidak bisa menolaknya karena Maharaja
menawarkan uang sebesar 500.000 rupiah agar mereka bisa menemukan tong sampah yang telah menyelamatkan nyawa putrinya itu. 500.000 rupiah kalau nggak salah setara dengan 91 juta rupiah. Wush, mantap. என் லட்சுமி கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருங்க சார். 5ங்கிறது 2 லட்சம் கூட போட்டு 7 லட்சமாக கொடுத்தேன். Di tempat lain kita akan beralih dengan seorang perampok yang bernama Selvam. Dia dan juga kedua orang temannya adalah perampok kelas kakap yang sudah banyak sekali melakukan kejahatan. Namun polisi tidak pernah bisa menangkap mereka karena Selvam dan kawan-kawannya tidak pernah meninggalkan jejak di TKP. Dan tidak hanya merampok, setiap kali aksinya, apabila keluarga korban mempunyai anak gadis yang cantik, Selvam serta kawan-kawannya pasti selalu memperkaos si korban secara bergiliran. Dan ternyata perampok yang waktu lalu masuk dan mencuri tong sampah milik Maharaja adalah Selvam. Sementara itu Maharaja sendiri masih terus berada di kantor polisi karena kekeh dia tidak akan pulang ke rumah sebelum tong sampahnya ditemukan. Sambil menjadi pesuruh di kantor kepolisian, Pak Ladusing sendiri terus mengupayakan untuk bisa menemukan tong sampah tersebut. Ya karena memang wis dibayar, namun karena tidak punya petunjuk apapun. Alih-alih menemukan tong sampah Laksmi, Pak Ladusing berusaha menduplikatnya. Karena dia pikir toh Maharaja tidak akan tahu kalau tong sampahnya asli atau tidak. டம்மி குப்பை தொட்டி வரட்டியா தானா காலி பண்ணிடுவான். இவ்வளவு பெரிய பாத்திர கடை இருக்கு, இது கூட இல்ல. ஏப்பா இதே மாதிரி. Untuk Selvam sendiri, sang pencuri tong sampah milik Maharaja, dia masih terus berkeliaran ke sana kemari merampok setiap rumah yang sekiranya memiliki harta berlimpah. Dan ternyata di setiap aksinya sudah jadi kebiasaan Selvam untuk mengoleksi barang-barang unik dan antik dari para korbannya. Barang unik itu rata-rata diberikan kepada putrinya sebagai hadiah. Yang ternyata walaupun sudah merampok sangat banyak, namun ia tetap hidup sederhana. Selvam menyembunyikan semua barang rampokannya agar tidak ketahuan istrinya. Mereka bahkan terlihat hidup pas-pasan. Harta yang ia rampok pun tidak berani ia pakai untuk mengobati luka di punggung putrinya yang terlihat sudah sangat parah. Di toko perkakas sendiri, anak buah Pak Ladusing masih terus berupaya untuk mencari tong sampah yang mirip dengan milik Maharaja. Tidak sengaja di sana ia bertemu dengan kenalan Pak Ladusing yang bernama Nalasivam. Pak Ladusing pun segera meminta Nalasivam untuk mencari atau membuat tong sampah itu dengan segera agar bisa mendapatkan 700.000 rupiahnya. Namun di tempat lain saat Maharaja masih tetap stay menunggu di kantor polisi, tidak sengaja ia melihat ada sang pemilik bengkel mobil waktu lalu datang ke sana hendak melapor. Ternyata ia ke sana hendak melaporkan salah satu anak buahnya yang hilang sudah 3 hari lamanya. Dan orang itu adalah orang yang telah mencuri kacamata si Gembul. Namun ketika Maharaja melihat foto pria tersebut, tiba-tiba kita diperlihatkan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepadanya. Ya, kita flashback ketika Maharaja baru saja kehilangan tong sampahnya. Ternyata sebelum para pelaku pergi, ia mengetahui jenis dan plat mobil para perampok yang datang ke rumahnya, yakni mobil Fortuner putih milik si Gempal. Tapi bukan si Gempal pelakunya, melainkan salah satu perampok yang mencuri tong sampahnya adalah anak buah si pemilik bengkel. Setelah keributan di bar tadi, Maharaja pun mencoba mengikuti salah satu pencuri tong sampah itu hingga masuk ke sebuah pabrik bekas. Maharaja pikir si perampok tidak tahu kalau ia sedang diikuti. Namun ternyata Maharaja dijebak dan sudah ditunggu oleh beberapa orang yang hendak membunuhnya. Namun tiba-tiba போட்டுறாதுண்ணா கை காலுன்னு தனித்தனியா போ நான் சோகிமா லாப்புறா. ya, entah Maharaja ini mantan bos gangster atau bagaimana, tapi yang jelas saat nyawanya benar-benar terancam. Dengan hanya menggunakan sepucuk pisau cukur,
Maharaja dengan brutalitinya mampu membantai semua kawanan penjahat yang hendak membunuhnya. Tentu saja si pencuri tong sampah pun kaget karena siapa sangka cuman seorang tukang cukur tapi mampu membantai mereka. Namun sayang saat Maharaja berusaha mencari tahu siapa dua orang lagi yang malam itu masuk ke dalam rumahnya dan mencuri tong sampahnya, ternyata si pencuri ini berhasil mengelabui Maharaja dan berusaha lari. Namun tidak lama kemudian kembali dengan Nala Shivam yang masih mencari seorang tukang pembuat perabot yang sekiranya bisa menduplikat tong sampah milik Maharaja. Setiap tukang perabot ia temui, namun tidak ada yang sanggup untuk membuatnya. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan satu tukang yang sanggup walaupun meminta upah yang agak tinggi. Sementara itu si perampok Selvam bersama istri dan putrinya sedang mengunjungi toko emas karena hari itu ia ingin membelikan hadiah ulang tahun istimewa untuk putri sematawayangnya. Bahkan saking istimewanya, Selvam meminta sebuah emas yang hanya bisa dipesan khusus dan pengerjaannya akan memakan waktu selama 2 hari. Sambil menunggu pesanannya jadi, ia dan istrinya pun membuat acara besar-besaran untuk ulang tahun putrinya itu. Semua warga, kerabat dan tetangganya diundang agar mereka hadir. Hingga keesokan harinya ketika Selvam menjemput hadiah untuk putri tercintanya itu, istrinya pun memintanya untuk memangkas sedikit jenggotnya agar terlihat lebih tampan karena tidak ingin mengecewakan istrinya di hari ulang tahun putrinya. Sebelum pulang ke rumah, Selvam lantas mampir sebentar di tukang pangkas pinggir jalan. Namun saat hendak dicukur jenggotnya, ternyata sang tukang pangkas kehabisan baterai dan harus pergi sebentar untuk membeli cadangannya. போய் பேட்டரி வாங்கிட்டு வா. இருங்க சார் வந்துடுறேன். Dan ketika sang tukang pangkas sedang membeli cadangan baterainya, tiba-tiba teleponnya pun berdering karena rekannya hendak memberitahukan kalau aksi mereka merampok selama ini sudah terendus polisi dan masuk di berita koran-koran setempat. Ya, tentu saja Selvam pun jadi panik bukan main hingga tiba-tiba saat sedang panik itulah rupa-rupanya sang tukang pangkas sudah ada di belakangnya. நம்ம கடைசியாக பண்ண சம்பவம் மட்டும் இல்லாமல் நீ இதை பத்தி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காத. சலூன்ல இருக்கேன். ஏன் என்ன விஷயம்? Sesampainya di rumah, Selvam terlihat sangat pucat karena berita tentang perampokan mereka sudah ada di koran-koran. Ditambah lagi, Selvam juga ragu karena si tukang pangkas yang mungkin saja mendengar pembicaraan mereka di telepon. Namun saat Selvam sedang membicarakan hal tersebut dengan rekannya, tiba-tiba istrinya memanggil karena rupa-rupanya hadiah untuk putrinya tidak ada dimanapun. Dan setelah diingat-ingat, ia baru sadar ternyata hadiah untuk putrinya itu tertinggal di tempat pangkas. Namun ketika Selvam hendak pergi ke tempat pangkas tadi, rupa-rupanya si tukang pangkas datang ke rumahnya untuk mengembalikan emas tersebut. Tapi tidak hanya si tukang pangkas yang datang ke sana, melainkan ada beberapa ladusing yang juga ikut datang di belakangnya. சொல்லுவோம் போலீஸ் வருது. Ya, ternyata polisi sudah mengetahui kalau Selvam adalah dalang dan orang yang selama ini melakukan perampokan dengan sangat kejinya. Namun apakah si tukang pangkas ikut andil dalam melaporkannya? Tentu tidak. Si tukang pangkas sebenarnya datang ke sana hanya untuk mengembalikan emas atau hadiah untuk putrinya yang tertinggal di tokonya. Namun karena kedatangannya berbarengan dengan para ladusing, Selvam pun jadi salah paham dan mengira ia melaporkannya, yang pada akhirnya Selvam pun ditangkap atas semua perampokan dan kejahatan yang sudah memakan banyak korban. Di tempat lain dengan Putri Maharaja alias Jyoti, hari itu ia sudah selesai berkemah dan akan segera pulang ke rumah pada malam itu juga. Ia meminta ayahnya untuk membelikan sebuah sepatu sepulang dari tempat pangkas karena sepatunya sudah robek. Sambil membaca pesan putrinya itu, Maharaja pun membayar upah terakhirnya kepada para ladusing yang sebesar Rp700.000 karena katanya mereka sudah menemukan tong sampahnya. Ya tentu saja tong sampah itu hanyalah duplikat. Para ladusing pun meminta Nala Shivam untuk membuat sentuhan akhir di tong sampah itu agar terlihat lebih meyakinkan dan mirip dengan milik Maharaja. இந்த இடம் வேலை
இது டூப்ளிகேட் குப்பை தொட்டின்னு அவன் கண்டுபிடிச்சான். உங்ககிட்ட வேற ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? யோ நல்ல சிவம் என்னய்யா? Namun walaupun Pak Ladusing sudah berhasil menduplikat tong sampah tersebut, ada satu masalah lagi yang sangat sulit ia lakukan, yakni mencari orang yang mau jadi pelaku atas pencurian tong sampah itu. Yap, selama ini Pak Ladusing selalu membayar seseorang untuk mau menjadi pelaku kejahatan jika kasus yang ia terima tidak bisa dipecahkan, alias memalsukan pelaku. Dan karena kali ini kejahatannya adalah mencuri sebuah tong sampah, pada akhirnya semua orang pun tidak ada yang mau dibayar oleh Pak Ladusing karena menurut mereka konyol menjadi pelaku pencurian tong sampah. அவன் பேரை மட்டும் எடுக்காத. அவன் மட்டும் சிக்கனா அவனை செருப்பால் அடி. Karena tidak ada yang mau menjadi pelakunya, tiba-tiba Nala Shipam yang mendengar kalau Pak Ladusing siap membayar upah sebesar Rp50.000 bagi yang mau menerima pekerjaan itu. Nala Shipam pun mengajukan diri untuk menjadi pelaku tersebut karena semua yang dibutuhkan sudah didapatkan. Pak Ladusing pun meminta anak buahnya untuk kembali menginterogasi Maharaja agar ia menceritakan kisah pencurian tong sampah tersebut dan Nala Shipam bisa merekamnya lantas membuat cerita agar seolah-olah memang dialah yang telah mencuri tong sampah miliknya. Dan untuk kesekian kalinya, Maharaja menceritakan kisah pencurian tong sampah di rumahnya. Semua berawal saat Maharaja baru saja pulang dari tempat pangkasnya. Tepat jam 10 malam ia sampai di rumah. Begitu sampai ia meletakkan tasnya, masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Dan di saat itulah awal mula dari kisah tong sampah. ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம். அன்றைக்கி நைட்டு ஒரு 10 மணி இருக்கும் சார். நைட்டு இருந்தேன் சார். Iya, ternyata cerita tong sampah yang Maharaja buat selama ini adalah cerita palsu. Rupa-rupanya semua cerita ini adalah kisah putrinya yang pada malam itu sewaktu baru pulang dari berkemah disekap oleh Selvam dan kawan-kawannya. Salah satu dari mereka adalah orang yang telah Maharaja penggal kepalanya di pabrik dan yang satunya lagi adalah Nala Shipam. Ya, kalian kaget kan? Sama, aku juga kaget pas nonton film ini. Ternyata plot twistnya kebangetan. Tidak hanya dihajar, digebuk menggunakan sebatang pipa besi hingga lumpuh. Setelah semua kekerasan itu, Selvam dan kawan-kawannya ternyata malah memperkaos Jyoti hingga berkali-kali. Sungguh-sungguh sangat biadab. அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வாட்டி போலாம். Dan tentu saja setelah Maharaja mengulangi lagi cerita tentang tong sampah miliknya, Nala Shipam yang mendengar ceritanya pun terkaget-kaget. Ternyata Maharaja sedang mencari mereka. Nala Shipam yang panik lantas segera menelpon Selvam yang sudah keluar dari penjara untuk memberitahukan cerita itu. Entah apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Selvam masuk ke dalam rumah Maharaja, dan apakah karena suatu dendam atau hanya kebetulan. Yang jelas, melihat kondisi putrinya yang sudah babak belur di rumah sakit dan diperkaos berkali-kali, Maharaja pun memutuskan untuk membuat cerita palsu tentang tong sampah karena berharap tangannya sendirilah yang akan langsung membunuh Selvam dan kawan-kawannya atas semua yang mereka lakukan kepada putrinya. Hingga keesokan harinya, tibalah saatnya Pak Ladusing membawa Nala Shipam ke rumah Maharaja untuk mereka ulang adegan saat ia mencuri tong sampah. Awalnya Maharaja tidak tahu kalau Nala Shipam adalah pelaku pemerkosaan putrinya. Begitu juga Nala Shipam. Awalnya dia hanya ingin membuat cerita palsu tentang mencuri tong sampah itu. Namun di tengah ceritanya, tiba-tiba Nala Shipam terbawa suasana dan tidak sengaja menceritakan kejadian yang sebenarnya saat ia menyekap putrinya Jyoti. Karena curiga, Maharaja pun berpura-pura memeluknya untuk memastikan ciri-ciri yang disebutkan oleh putrinya. Kalau salah satu dari pelaku memiliki benjolan di belakang punggungnya. Dan dari sinilah akhirnya Maharaja pun tahu kalau Nala Shipam adalah salah satu pelaku yang memperkaos putrinya.
Dan setelah satu pelaku sudah di depan matanya, Maharaja pun tentu sangat murka karena mereka tega melakukan perbuatan keji itu kepada putrinya. Namun semurka-murkanya Maharaja, ternyata dia malah hendak membiarkan Nala Shivam pergi begitu saja, hanya meminta Pak Ladusing untuk menghukumnya atas pencurian tong sampah. Dan mendengar permintaan itu, tiba-tiba saja sang Pak Ladusing malah marah kepada Maharaja dan memintanya untuk segera membunuh Nala Shivam. విట్టున్నాసు యో పైతికారనా ini పెట్టావునా పెట్టే Ternyata Pak Ladusing sejak awal sudah menyelidiki dan mengetahui kalau kasus sebenarnya dari Maharaja bukanlah tong sampah, melainkan tentang putrinya yang hampir tewas dan diperkaos oleh mereka. Karena ikut murka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nala Shivam dan kawan-kawannya, Pak Ladusing pun tidak ridho jika ia harus dibebaskan dan lantas memberikan sepucuk parang agar Maharaja segera membalaskan dendamnya yang pada akhirnya புடே Setelah selesai dengan Nala Shivam, Maharaja kembali mencari orang terakhir yang telah memperkaos putrinya. Karena sudah sangat murka, Maharaja menghabisi semua anak buah Selvam yang ia temui. Dan ketika Maharaja melihat orang terakhir tersebut, alangkah terkejutnya ia. Ternyata orang itu adalah Selvam, pelanggannya 15 tahun yang lalu saat ia hendak mengembalikan kalung putrinya yang tertinggal. Ya, semua jadi jelas. Ternyata alasan kenapa Selvam hendak membunuh Maharaja dan melampiaskannya kepada putrinya rupa-rupanya karena dendam dan salah mengira kalau Maharaja lah yang telah melaporkannya ke pihak kepolisian atas semua perampokannya. Padahal Maharaja tidak tahu apa-apa tentang kejahatannya dan hari itu ia hanya ingin mengembalikan kalungnya yang tertinggal. Namun tetap saja karena Selvam sudah melukai putrinya bahkan memperkaosnya, Maharaja pun tidak ambil pusing dengan salah paham tersebut dan tiba-tiba tiba-tiba saja putrinya datang yang katanya dia sangat ingin sekali berbicara dengan orang yang telah melukainya. Jyoti mengatakan dia sudah memaafkan semua perbuatan Selvam kepadanya walaupun yang ia perbuat sungguh-sungguh sangat biadab. Bahkan sebelum pergi, Jyoti juga memberikan hadiah untuk Selvam, yakni sebuah perhiasan. Dimana ketika Selvam melihat di antara perhiasan tersebut ternyata ada sebuah kalung yang ia kenal, yakni kalung yang dahulu hendak ia berikan kepada putrinya. Dan disinilah puncak plot twistnya. பண்ணிட்டதுனால நீ பெருசா சாதிச்சிட்டேன்னு மட்டும் நினைக்காத. இந்தா. Ketika Jyoti hendak meninggalkan Selvam, ia melihat di punggung Jyoti ternyata ada sebuah luka yang sangat ia kenal, yang ternyata gadis yang hampir ia bunuh dan ia perkaos rupa-rupanya adalah putrinya sendiri. Ya, alangkah terkejutnya Selvam. Ternyata si gadis Jyoti adalah putrinya sendiri. Semua bermula ketika Selvam baru saja masuk penjara. Maharaja beserta istri dan putrinya menyambangi istri dan putri Selvam untuk mengembalikan kalung yang tertinggal di tokonya. Namun ternyata istrinya tidak mau menerima kalung tersebut karena diperoleh dari uang yang haram. Saat itulah Maharaja pun pergi ke toko seberang untuk membeli boneka sebagai hadiah dan permintaan maaf. Namun tiba-tiba terjadilah insiden yang kita lihat di awal film tadi. Sebuah truk menabrak rumah tersebut, di mana di dalam rumah itu ada istri serta putri Maharaja dan juga istri serta putri Selvam. Ya, setelah insiden tersebut, ternyata anak yang selamat berkat sebuah tong sampah bukanlah putri Maharaja, tetapi putri Selvam.
Namun karena tidak ada yang menyadari hal tersebut, Maharaja pun diam-diam membawa putri Selvam dan merawatnya menjadi anaknya sendiri, yakni Jyoti. Tentu saja, setelah mengetahui fakta yang sangat menyakitkan itu, Selvam pun sangat terpukul bukan main karena dendamnya yang berawal dari salah paham itu malah berakibat dia sampai membuat seorang gadis terluka parah, hampir terbunuh, dan bahkan diperkaos secara bergiliran yang ternyata gadis malang itu adalah putrinya sendiri. Ya ampun. Tamat. Nah, kalau modelan film-film India kayak gini kan enak. Nggak ada joget-jogetnya, nyanyi-nyanyinya, apalah mbuh cuman ngabisin durasi. Kau boleh gitu, nanti ada yang tersinggung dah yang pecinta Bollywood. Ya memang iya kok, joget-joget nggak karuan. Tapi jujur, ini film dengan plot twist yang sangat-sangat gemblung, nggak ketebak. Bener-bener nggak ketebak dari awal sampai akhir, dibawa lurus saja lur filmnya. Tiba-tiba akhirnya loh kok iso ngene. The best memang. Itulah dia rangkuman kita kali ini, semoga bisa menghilangkan kegabutan kalian. Ingat, tetaplah menjadi orang baik dan jujur. Jangan berbuat kejahatan atau kemungkaran, karena pasti karma itu sungguh nyata adanya. See you next time di alur film-film selanjutnya. Aja kelalen, subrek dan ciao.